Jemaat Tuhan, selamat pagi. Presbiter GPIB Jemaat Senjaha Tenggaro menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapannya. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Dela Telambanua SSI Theo. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita habiskan ibadah kita pada saat ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-21 yang menjadi nas pembimbing kita pada minggu hari ini menyatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Rindukan air jiwaku merindu.
dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Amin. Ampuni dalam pikiranku dan perkataanku. Ampuni dosa tindakanku, Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan bagi kita semua, sebagaimana tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, bilang kasih-Mu. Selamatkanlah dari kuasa dosa, berilah pada kami jiwa yang tenang. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru. Mari kita buka Alkitab kita yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-38 dan 39. Kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-38 dan ke-39 yang menyatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya.
Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Sampai sedemikian jauh perintah hidup baru bagi kita semua. Roh Kudus tolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, 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 in excelsis Deo. Jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sabdanya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada minggu hari ini. Kami masih diperkenankan oleh Tuhan untuk dapat bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah persekutuan peribadatan di rumah kami masing-masing. Dan di dalamnya hati kami haus dan rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika firman-Mu ini ditaburkan atas kami boleh mengerti, memahami kehendak-Mu dan memberlakukannya di dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pelayanan firman Tuhan pada hari ini dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-17 yang menyatakan, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menuliskan kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menuliskan kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia.
yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar kita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan? Kiranya kita semua di dalam keadaan sehat, baik itu jasmani bahkan rohani kita. Dan apabila saat ini kita ada yang dalam kelemahan tubuh dan sakit, biarlah kuasa Tuhan yang akan menyembuhkan dan memulihkan tubuh kita yang lemah. Jumat yang dikasih Tuhan, tidak terasa saat ini kita sudah masuki minggu ke-6 sesudah Epifani. Dan tema yang akan kita renungkan pada saat ini berjudul komunikasi spiritual. Jumat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kalau kita berbicara tentang kasih, semua orang selalu mendengar kata ini. Bahkan sejak dari dahulu sampai dengan saat ini, Allah senantiasa mengajarkan kepada kita untuk memiliki kasih. Baik itu kasih kepada Allah, bahkan kasih kepada sesama manusia. Itu sudah tertulis di dalam kitab Taurat, bahkan juga di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Di sana berbicara tentang hukum kasih. Memang kita menyadari bahwa kebalikan daripada kasih adalah kebencian. Dan kebencian itu sudah ada sejak dahulu kala. Kita lihat cerita tentang Kain dan Habel. Mereka adalah saudara, kakak beradik, yang digambarkan bagaimana Kain sebagai seorang kakak, ia iri kepada adiknya, sehingga dengan iri hati membuat ia semakin membenci, dan pada akhirnya muncul pertumpahan darah, timbul rasa hati yang dipenuhi dengan kejahatan, sehingga pada akhirnya Kain membunuh adiknya Habel. Dan ternyata sifat kebencian itu sudah ada sejak dahulu, Bapak Ibu Saudara-saudara.
Dan kebencian itu bisa dapat tersingkirkan kalau kita mau membuka hati kita untuk dipenuhi dengan kasih Tuhan. Saya percaya tema khotbah tentang kasih ini sudah banyak kali kita dengar dari khotbah-khotbah yang disampaikan kepada jemaat. Bahkan di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua, di dalam bacaan kita, pada ayatnya yang ke-7, di sana menyatakan, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Di sini mau disampaikan bahwa apa perintah Allah yang sejak dahulu atau mulanya telah disampaikan kepada manusia, baik itu dahulu melalui para nabi-nabi, bahkan juga sampai dengan saat ini. Dua hal itu saja, Bapak Ibu Saudara, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Namun seringkali, meskipun kita selalu mendengar tentang kasih dan kasih, namun masih banyak umat manusia, masih banyak anak-anak Tuhan yang belum mampu untuk menanamkan kasih kepada sesamanya. Masih banyak anak-anak Tuhan hanya bisa berkata, hanya berteori saja, tetapi tidak mampu atau belum mampu menerapkan kehidupan kasihnya dengan orang lain. Apalagi ketika seseorang telah menyakiti hatinya atau melukai hatinya, mengecewakan hatinya, membuat ia kesal, jengkel. Ada orang yang pada akhirnya sulit untuk memaafkan, sulit untuk mengampuni orang yang telah berbuat jahat atau telah menyakiti hati sesamanya, yang pada akhirnya seringkali timbul dendam yang berkepanjangan. Ya, kalau sudah timbul dendam, hati ini tidak ada sedikit pun kita mau berdamai dengan orang tersebut atau orang yang sudah menyakiti kita, yang sudah mengecewakan atau melukai hati kita. Makanya kalau kita berbicara tentang mengasihi atau mengampuni, sulit-sulit gampang. Kenapa saya katakan demikian? Seringkali kita hanya banyak berbicara, namun tidak mudah untuk kita mempraktekkan kehidupan mengasihi orang lain seperti apa yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan kita. Di sini jelas tertulis, Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan pada ayatnya yang ke-9 dan 10. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Firman Tuhan jelas memberikan kesimpulan kepada kita. Barang siapa, bagi setiap kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara dan juga saya, yang masih hidup dalam kebencian dengan orang lain, atau dengan sesamanya, atau dengan keluarganya sendiri, entah dengan ayahnya, ibunya, atau dengan orang tuanya,
memiliki hati yang penuh dengan kebencian, berarti kita masih hidup di dalam kegelapan sampai sekarang. Itu yang mau disampaikan oleh firman Tuhan. Tetapi kalau kita senantiasa hidup mengasihi orang lain, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, meskipun mereka menyakiti hati saya, meskipun mereka melukai hati saya, mengecewakan hati saya, mengata-ngatai saya dengan hal yang tidak baik, tapi kalau kita membalasnya dengan kasih, kalau kita membalasnya dengan kebaikan, berarti kita tetap hidup di dalam terang Tuhan dan tidak ada penyesatan di dalamnya. Itu kesimpulan yang kedua. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, bagi kita semua di dalam firman Tuhan ini, yang pertama, jika kita mengaku bahwa kita adalah anak Allah, kita harus hidup di dalam terang. Hidup di dalam terang itu yang bagaimana? Mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita. Sebab firman Tuhan tertulis, barang siapa yang membenci saudaranya, berarti ia adalah seorang pendusta. Bapak Ibu bisa melihat pada ayatnya yang ke-15, 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi artinya, jika kita masih membenci sesama kita atau saudara kita, kita adalah seorang pembunuh manusia. Dan bagi setiap orang yang masih menyimpan kebencian, tidak akan memiliki hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Marilah jemaat Tuhan, bagaimana hati kita saat ini? Apakah kita masih menyimpan dendam? Kalau kita masih menyimpan dendam atau akar-akar pahit kepada siapapun juga yang ada di sekitar kita, baik itu orang yang jauh daripada kita atau yang dekat dengan kita, ampunilah mereka. Perbaharuilah hidup kita agar kita layak untuk menerima hidup yang kekal bersama Tuhan. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
berdiri. Bersama-sama kita akan mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan kembali. Mari kita bersyafat. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang Maha Besar. Karena kasih dan kebaikan-Mu lah kami boleh bersekutu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bahkan di dalamnya kami telah mendengarkan sapaan firman-Mu. Bila firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, mampukanlah kami Tuhan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk dapat memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini bersama-sama kami hendak menopang di dalam doa bagi pergumulan dan keberadaan bangsa dan negara kami, gereja-gereja Tuhan, bahkan setiap orang-orang yang saat ini mengalami penderitaan dan kesengsaraan karena bencana alam, tanah longsor, banjir, bahkan hal-hal yang membuat mereka saat ini hidup di dalam penderitaan. Tuhan, ulurkan tangan pengasihan-Mu menjangkau, menjamah, dan juga melawan kehidupan mereka. Kami juga mendoakan bagi situasi bangsa dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Engkau berkati para tenaga medis dan relawan dan juga pemerintah, mampukanlah mereka untuk senantiasa memberikan yang terbaik dalam pelayanan bagi setiap pasien COVID-19 agar mereka boleh sembuh dan pulih, dan setiap tenaga kesehatan diberikan kekuatan kesehatan, dan Tuhan juga akan memberkati keluarga-keluarga mereka agar tetap mendukung di dalam doa bagi setiap tenaga medis yang saat ini berjuang berada di garda terdepan untuk menangani masalah COVID-19 ini. Kami mendoakan juga bagi gereja kami, khususnya GBB Sion-Jah Tenggarong. Tuhan memberkati dalam segala keberadaan dan pergumulan kami masing-masing. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan, yang bergumul belum memiliki keturunan dalam rumah tangga, yang bergumul belum memiliki pekerjaan, yang bergumul belum memiliki pendamping hidup, bahkan yang bergumul masalah dalam rumah tangga mereka, hubungan antara suami istri atau orang tua dan anak yang saat ini mengalami keretakan, mengalami persoalan dan masalah. Biarlah Engkau Tuhan yang akan menenangkan kasih-Mu di dalam hati mereka, sehingga dengan kasih itu boleh menyejukkan, mempersatukan dan mengokohkan kehidupan mereka, sehingga damai sejahtera mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan jemaat-Mu, baik yang bekerja di sawah, di ladang, bahkan sebagai karyawan. Tuhan memberkati agar apa yang mereka usahakan dan kerjakan senantiasa membawa berkat. Bagi setiap pelayan yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu, para presbiter, pendeta, diaken, penatua, unit-unit misioner, bahkan pelkat,
PA sampai PKLU, Koster, pegawai kantor, Tuhan memberkati kami semua, agar di dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan kami boleh laksanakan itu dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan bagi kelurahan pemerintahan kami di Jahat ini. Biar Engkau memberkati Bapak Lurah beserta dengan jajarannya, berkati seluruh masyarakat Kelurahan Jahat, agar kami tak mematuhi protokol kesehatan dengan baik untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dan biarlah kenyamanan, keamanan, kedamaian boleh tercipta di tengah-tengah tempat di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan hari esok ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati apa yang akan kami kerjakan, apa yang akan kami lakukan di sepanjang minggu sepekan yang akan berjalan. Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan, agar kami boleh melaksanakan tugas-tugas kami, rencana-rencana hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Doa kami ini hanya kami naikkan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita, sambil melandasinya dengan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 76 ayat yang ke-12. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat, silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa secara silih ganti.
Ya Bapa, sumber kemurahan dan kebajikan, kami bersyukur atas rahmat-Mu. Terimalah diri, hidup, dan karya kami. Pakailah kami semua sebagai alat berkat-Mu bagi sesama dan seluruh ciptaan-Mu. Jemaat, marilah kita berdiri. Pulanglah dengan sejahtera, laksanakan firman Tuhan yang telah kita dengar, dan jadilah saksi Kristus dimanapun kita diutus. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu.